Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NPM 200810101043. Di sini saya akan menemukan hasil program yang telah saya buat yang merupakan tugas dari mata kuliah pemrograman web kelas F berupa form yang kemudian form tersebut dapat menampilkan pola segitiga yang terbentuk dari simbol bintang. Nah, pada form di atas terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu bagian pattern dan yang kedua yaitu bagian hasil. Nah, pada bagian pattern ini terdapat pilihan jenis segitiga di mana pilihan ini terdapat 4 jenis segitiga. Yang pertama yaitu segitiga siku-siku kiri, kemudian segitiga siku-siku terbalik kiri, yang ketiga yaitu segitiga siku-siku kanan, dan yang keempat segitiga siku-siku terbalik kanan. Kemudian pada bagian bawahnya terdapat input tinggi di mana user wajib mengisikan nilai tinggi segitiga untuk dapat ditampilkan di dalam tabel hasil, di mana di dalam kalimat ini tertera bahwa user dapat memasukkan nilai dengan maksimal 50. Kemudian terdapat tombol kirim. Nah, tombol kirim ini dapat menampilkan hasil yang akan ditampilkan pada bagian hasil di bawah ini. Nah, kemudian langsung saja kita coba. Yang pertama, kita pilih salah satu jenis segitiga. Yang pertama, saya pilih segitiga siku-siku kiri. Kemudian, masukkan nilai tinggi segitiga sesuai dengan yang kalian mau. Misal, saya akan memasukkan nilai tinggi segitiga dengan nilai 5. Kemudian, klik kirim. Dan secara otomatis, hasil nilai segitiganya akan tampil pada tabel hasil di bawah ini. Di mana jika kita memilih pilihan jenis segitiga siku-siku kiri, maka akan muncul pola segitiga dengan simbol bintang berupa tinggi segitiga yaitu 5 dan segitiga siku-siku yang berada di bawah kiri ujung. Kemudian jika kita pilih segitiga siku-siku terbalik kiri, kemudian nilainya tetap sama yaitu 5, kita pilih kirim, maka akan secara otomatis hasilnya akan berbeda dengan segitiga sebelumnya, yaitu sama-sama memiliki tinggi yaitu 5 dengan 5 bintang, namun segitiganya akan tertampil yaitu terbalik, di mana siku-sikunya akan berada pada bagian atas sebelah kiri. Nah, kemudian jika kita akan memilih segitiga yang ketiga yaitu segitiga siku-siku kanan, kemudian kita pilih tombol kirim, nah akan secara otomatis segitiganya akan berada di bagian lewat sebelah kanan dengan tinggi yang sama 5, namun siku-siku segitiganya berada pada posisi bawah kanan. Kemudian yang terakhir, jika kita memilih segitiga siku-siku terbalik kanan, kemudian kita pilih kirim, nah akan secara otomatis segitiganya juga akan berubah, di mana tingginya sama yaitu memiliki tinggi 5, namun posisi siku-siku segitiga akan berada pada bawah atas. Maksud saya, posisi segitiga siku-sikunya akan berada pada posisi atas sebelah kanan. Nah, coba kita rubah angka nilai tinggi segitiganya. Kita masukkan 20. Kemudian kita pilih secara random segitiga siku-siku terbalik kiri. Kemudian kita pilih kirim. Nah, maka tabel hasil akan menampilkan tinggi segitiga yaitu 20, sejumlah 20 bintang,
Namun segitiga siku-sikunya atau siku-siku dari segitiganya akan menghadap atau berada pada posisi ujung atas sebelah kiri. Karena kita memilih pilihan segitiganya yaitu segitiga siku-siku terbalik kiri. Sehingga segitiganya akan berada di sebelah kiri namun terbalik. Nah, jika kita memilih segitiga siku-siku kiri, maka segitiganya akan menjadi tidak terbalik, akan menjadi tegak. Namun posisi siku-siku dari segitiganya akan berada pada ujung bawah sebelah kiri. Seperti itu. Begitupun pada segitiga siku-siku kanan. Yang mana segitiganya akan berada pada sebelah kanan dan posisi siku-sikunya akan berada pada ujung bawah sebelah kanan. Kita pilih kirim. Nah, akan secara otomatis segitiganya akan berubah menjadi terletak siku-sikunya di sebelah kanan bawah dan posisinya di sebelah kanan. Begitupun pada segitiga siku-siku terbalik kanan. Maka hasilnya akan terbalik sehingga posisi segitiga siku-sikunya akan berada di ujung atas sebelah kanan. Kita pilih kirim. Nah, hasilnya sama seperti yang kita barusan jelaskan. Nah, untuk membuat form ini saya menggunakan file HTML, CSS, dan JavaScript. Di mana file HTML ini berfungsi untuk menampilkan atau merancang sebuah form dan website untuk ditampilkan. Kemudian file JavaScript-nya ini saya gunakan yang berfungsi untuk menampilkan hasil segitiga dengan beberapa fungsi, yaitu 4 fungsi, karena di dalam tabel ini terdapat 4 jenis pilihan segitiga, sehingga pada JavaScript terdapat 4 function yang berupa rumus atau perulangan sehingga dapat menampilkan hasil dari segitiga dalam bentuk bintang ini. Nah, kemudian file CSS-nya berfungsi untuk mengatur tampilan website agar lebih menarik, seperti menampilkan font, tata letak, warna, background, maupun animasi sehingga tampilan lebih menarik. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan sedikit dari file source code saya. Nah, berikut ini merupakan source code HTML saya untuk merancang website atau form yang sudah saya tampilkan tadi. Nah, untuk membuat tabel atau form di atas, pada bagian pertama yang berupa pilihan jenis segitiga, kemudian masukkan nilai tinggi seperti ini, dan tombol kirim ini saya menggunakan kode HTML. Nah, di sini saya menggunakan text select, di mana text select ini berisi ID atau kelas jadi segitiga untuk yang akan dipanggil pada file CSS untuk mengatur tampilannya lebih menarik. Kemudian terdapat di dalam select ini ada tag option. Nah, tag option ini berfungsi untuk menampilkan pilihan jenis segitiga. Yang di bawahnya ini terdapat 4 jenis segitiga, yaitu segitiga siku-siku kiri, siku-siku terbalik kiri, siku-siku kanan, dan siku-siku terbalik kanan. Kemudian ditutup dengan tag select. Kemudian terdapat juga tag input. Nah, tag input ini merupakan input pada source code 29 ini merupakan inputan dari nilai tinggi segitiga di atas dengan maksimal 50. Tampilannya seperti ini. Nah, ini. Kemudian untuk membuat tombol kirim ini, kita juga menggunakan tag input, namun tipenya yaitu tipe submit. Sedangkan yang tag input ini
untuk menampilkan nilai tinggi segitiga untuk memasukkannya, itu kita menggunakan input namun dengan tipe number dengan ID tinggi. Dan placeholder-nya dengan keterangan masukkan input tingginya maksimal 50. Karena jika lebih dari 50, maka hasilnya tidak akan muncul. Nah, kemudian untuk membuat bagian yang kedua ini, atau bagian hasil ini, saya menggunakan tag H2 hasil untuk judul, kemudian bagian dengan kelas tampilan. Nah, di sini untuk mengatur tabelnya saya menggunakan CSS untuk membuat tabel dari hasilnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam file JavaScript. Nah, di dalam JavaScript ini terdapat 4 function berupa rumus dari 4 pilihan jenis segitiga. Yang pertama itu segitiga siku-siku kiri, segitiga siku-siku terbalik kiri, kemudian segitiga siku-siku kanan, dan segitiga siku-siku terbalik kanan. Nah, 4 function ini berguna dalam menghitung dan mengatur space atau tampilan bintang berdasarkan rumus tertentu, sehingga dapat menampilkan pilihan segitiga yang kita pilih. Juga terdapat dalam kode ini terdapat 4 if. Nah, if sendiri merupakan decision. Jika maka, di mana kita dikasih pilihan atau 4 pilihan, di mana jika kita memilih jenis segitiga siku-siku kiri, kemudian kita pilih submit atau kirim di atas, seperti yang sudah saya jelaskan pada tampilan form website, maka jenis segitiga yang lain tidak akan tertampil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika salah satu if dipilih, maka sisa ketiganya tidak akan muncul di dalam tabel hasil. Nah, JavaScript ini juga berfungsi dalam memanggil elemen-elemen yang terdapat pada HTML. Contohnya pada ini variabel tinggi. Nah, tentunya di dalam HTML terdapat variabel tinggi, sehingga untuk memanggilnya kita perlu variabel tinggi sama dengan dokumen .getElementary by ID karena kita menggunakan kelas ID. Kemudian nama value-nya tinggi yang sudah kita namakan dalam file HTML. Kemudian ditutup karena ini berupa nilai, maka ditambahkan .value. Nah, kenapa variabel hasil ini tidak ada .value? Karena tidak ada nilai yang disimpan. Nah, coba kita lihat pada file HTML ini terkait dengan variabel tinggi ini. Nah, variabel tinggi ini terdapat pada source code input, di mana terdapat ID tinggi, di mana saat kita membuka pada JavaScript ini, kata tinggi ini akan secara otomatis memanggil pada file HTML yang berada pada source code 29, yang merupakan variabel atau nilai yang telah disimpan di dalam variabel tinggi ini, kemudian akan dipanggil ke dalam JavaScript untuk diolah. Nah, proses pengolahan ini terjadi pada proses bagian if, di mana hasil satu .inner HTML sama dengan segitiga siku-siku kiri, kemudian masukkan value-nya yaitu tinggi. Begitupun pada if selanjutnya. Sehingga jika kita memilih nilai tinggi segitiga siku-siku kiri, maka angka atau variabel nilai tingginya akan masuk ke dalam if segitiga siku-siku kiri, kemudian akan dieksekusi ke dalam function segitiga siku-siku kiri ini dengan variabel hasil, kemudian akan tertampil pada tabel hasil.
Begitupun berlaku dengan if yang ada pada bagian source kode 13, 17 maupun 21. Jika kita memilih if ini, if segitiga siku-siku terbalik kiri, kemudian hasil input yang tertera pada file HTML yang sudah di user masukkan akan dimasukkan atau disimpan di dalam tinggi, kemudian akan dipanggil ke dalam file JavaScript. Yang dimasukkan ke dalam variabel tinggi ini berupa data segitiga siku-siku terbalik kiri, kemudian akan dipanggil atau dieksekusi ke dalam function segitiga siku-siku terbalik kiri, yaitu function yang kedua. Nah, di sini akan dieksekusi dengan nilai atau yang disimpan pada variabel tinggi ini, kemudian akan dilakukan perulangan sehingga akan ditampilkan pada tabel hasil. Kemudian terdapat return hasil untuk mengembalikan hasil agar dapat ditampilkan. Nah, hasil ini akan dimasukkan ke dalam variabel hasil yang akan ditampilkan pada bagian source kode nomor 35, yaitu memanggil hasil, ID hasil. Begitupun pada function-function atau if pada segitiga atau jenis segitiga yang lainnya. Prosesnya akan berlaku sama seperti yang saya jelaskan itu. Nah, kemudian kita beralih pada style CSS. Nah, style CSS ini berguna dalam mengatur tampilan website atau form agar dapat menarik, agar lebih menarik dan interaktif yang dilihat dan menyenangkan pada pengguna, sehingga pengguna dapat memahami dan menggunakan form dengan mudah. Nah, contohnya seperti salah satu contoh yaitu tabel. Nah, tabel ini merupakan variabel panggilan yang berada pada HTML. Nah, ini pada source kode nomor 12, di mana tabel dengan kelas bernama tabel. Nah, tabel ini akan dipanggil ke dalam style CSS, kemudian dapat kita atur baik background color-nya. Di mana saya menggunakan background color RGBA dengan angka ini, kemudian angka yang terakhir ini merupakan opacity atau tingkat tembus pandang, sehingga tampilannya dapat tembus pandang seperti ini. Tabelnya akan tembus pandang dengan background dasarnya. Kemudian untuk mengatur bagian-bagian ini sama, yaitu kita menggunakan file CSS. Begitupun semua tampilan pada website atau form yang sudah saya buat. Kita menggunakan file CSS untuk mengatur semua tampilan agar dapat lebih menarik dan interaktif, baik itu tata letak, font, background color, tembus pandang, box shadow atau bayangannya, maupun margin atau spasi di tiap bagiannya, seperti itu. Nah, cukup sekian penjelasan dari demo program kali ini. Apabila ada salah kata maupun penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.